Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dalam belajar bersama mengenai matematika diskrit. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa jenis graf ya. Terakhir itu graf bipartit. Sekarang masih berlanjut ya. Ini masih ke jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf. Oke. Yang kedua, ada yang dinamakan graf komplement. Oke. Apa itu graf komplement? Kalau saya punya G, dia suatu graf ya. Komplement dari graf G adalah dinotasikan dengan G pangkat C. Nah, ya, komplement dari graf G. Jadi satu apa itu komplement dari graf G? Adalah saat simpul berikatan pada graf G, maka pada komplement graf simpul tersebut menjadi tidak berikatan. Simpul tersebut menjadi tidak berikatan. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika simpul ada dua simpul gitu atau sepasang simpul dia tidak berikatan pada graf G, maka pada komplement graf tersebut simpulnya menjadi berikatan. Ya, misalnya saya punya seperti ini simpulnya ya, verteknya. Ya, sini V1, V2, V3, V4, V5 begitu. Di sini suatu graf G, maka komplement dari graf G atau graf komplement G, notasinya G, pangkatnya C, gitu ya. Indeks di atasnya C. Kemudian komplementnya adalah ya simpulnya semua tertulis di situ. Saya taruh bawah aja supaya enggak enggak sempit ya. Saya bikin simpul-simpulnya saja dulu. Ada 5 simpul di situ. Di sini V1, V2, V3, V4, V5. Komplement dari G. Nah, di situ kita lihat V1 itu berikatan dengan V2 dan V4. Maka di komplement dari graf G, V1 tidak berikatan dengan V2 dan juga tidak berikatan dengan V4. V1 di sini di G tidak berikatan dengan V3 dan juga tidak berikatan dengan V5. Maka di komplementnya, kebalikannya, dia jadi berikatan. Letak dari simpul atau verteknya boleh baru sama seperti ini? Enggak, harus sama seperti dengan G-nya, tidak ya. Jadi kalau kamu mau atau kalian mau menaruh V5-nya di bawah sini juga enggak apa-apa. Ya, karena di graf itu letak itu tidak begitu berpengaruh. Oke, ini hanya cuman supaya menjelaskan aja pahamnya. Kemudian di V2 yang berikatan dengan V2 adalah V1, V3, maka di komplementnya V1, V3 tidak berikatan dengan V2. Tetapi di G, V2 tidak berikatan dengan V4 dan V5, maka di komplementnya mereka jadi berikatan. Ya, seperti ini. Kemudian V3 dia berikatan dengan V3 dan V2, maka di komplementnya dia tidak berikatan pada G. V3 itu tidak berikatan pada G dengan V1 dan V5, maka di G komplement atau komplement dari G, V3 berikatan dengan V1 dan berikatan dengan V5. Nah, terus kemudian V4 dia tidak berikatan, dia berikatan dengan V1 dan V3, maka V4 pada komplementnya tidak berikatan pada V3 dan V1. Kemudian pada G, V4 tidak berikatan pada V2, maka dia ini V4 berikatan dengan V5, berarti V4 dan V5 tidak berikatan. V4 dan V2 tidak berikatan pada V2. V4 tidak berikatan pada V2, maka di komplementnya V4 berikatan pada V2. Terakhir V5 hanya berikatan dengan V4. V5
tidak di sini ya, di sini V5 itu hanya berikatan dengan V4, maka sisanya V5 berikatan dengan V1, V5 berikatan dengan V2 dan V5 berikatan dengan V3 pada komplemennya ya. Sudah ya. V3, V2. Nah, inilah komplemen dari graf G ya. Itu yang dimaksudkan dengan komplemen. Jadi kebalikannya. Pada graf G dia berikatan, maka komplemennya dia tidak menjadi berikatan. Kalau di G dia tidak berikatan, di komplemennya dia jadi berikatan. Jadi seperti kebalikan seperti itu. Oke, itu graf komplemen. Kemudian graf yang kedua adalah subgraf atau subgraf. Graf. Oke, saya punya dua H dan G graf ya. Di awal definisi graf itu adalah suatu himpunan yang isinya vertex dan edge ya, atau simpul dan rusuk. Isinya begini. Edge ya, seperti ini. Kemudian G juga sama. FG dan EG. Edge pada G dan vertex pada G. Nah, ketika H dikatakan subgraf dari G, ya notasinya sama dengan ini subgraf itu himpunan bagian himpunan graf bagian ya bahasa Indonesianya graf bagian kayak kalian bicara di himpunan bagian ring subring ring bagian graf bagian. Oke, kapan H itu menjadi subgraf dari G? Ketika simpul dari H itu subset atau subhimpunan dari simpul dari G-nya. Edge dari H-nya atau rusuk dari H-nya itu subset dari edge dari G-nya. Ya, maka H baru dikatakan sebagai subgraf dari G. Oke, misalnya saya punya graf G begini. Saya gambar dulu ya. Dengan apa namanya? 5 simpul gitu. Kemudian ini sebenarnya bisa lurus ya, tapi karena pakai pena seperti ini jadi dia nggak lurus. Tapi maksudnya seperti ini ya. Ini V1, sini V2, sini V3, V4, V5, dan terakhir V6. Nah, ini graf G. Nah, kemudian saya menggambar lagi graf G1 misalnya. Seperti ini. Oke. Nah, begini. Ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, kita lihat pada simpul di G1, semua subhimpunan dari simpul pada graf G. Ya, ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Semua subhimpunan dari graf G. Ya, berarti yang ini masuk persyaratan pertama. Yang kedua adalah edge-nya atau rusuknya. Rusuknya harus sama ya. Sama dalam artian kata V1 itu ya berikatan dengan V2. V1 tidak berikatan pada V3 ya. Ini V1 berikatan pada V2, kita lihat di graf G juga sama, V2 V3 juga iya, V3 V4 juga iya. Saya ngambil tepinya ya. V4 V5 V5 V6 dan V6 V1. Nah, seperti itu. Maka ketika terpenuhi semua, sub semua ya, rusuknya sudah sesuai dengan yang di sini, maka G1 subgraf dari G. Oke. Nah, misalnya saya punya lagi misalnya kan gini, sebentar. Saya bikin titik-titiknya dulu, simpul-simpulnya dulu. Nah, seperti ini. Sini V1, sini V2, sini V3, sini V4, sini V5, sini V6 ya. Nah, di sini himpunan G2, ini graf G2 misalnya. Himpunan simpul pada G2 semua sub himpunan dari vertex atau simpul pada G ya, graf G ya. Ada V1 sampai V6, tidak ada lebih. Kemudian kita lihat edge-nya atau rusuknya. V1 berikatan dengan V2, betul. Kemudian V1 dengan V6, iya. V3 dengan V6, iya. Betul. Terus kemudian V3, V5 juga iya. V4, V5 juga iya. Ya, berarti G2 subgraf dari G. Oke.
Sekarang saya buat satu lagi, sebentar. Saya buat satu lagi. Apakah semua simpulnya harus masuk? Enggak ya, enggak harus semuanya masuk. Bisa simpulnya tidak masuk. Nah, misalnya saya punya di sini G3, ini V1, V2, V3, V4, V5, V6, subgrafnya bukan? Kita lihat V1, wah ini sudah langsung ya, mengatakan bahwa V1 tidak berhubungan atau tidak berikatan dengan V3 nih. Ini enggak ada di gray. Maka EG3 bukan subhimpunan dari HG. Sehingga G3 bukan subgraf dari G. Ya. Kenapa? Karena ada salah satu rusuk pada G3 yang tidak ada pada G. Ya. Apakah semua ininya harus ada apa simpulnya? Enggak ya. Nah, saya mau bikin lagi misalnya seperti ini. V1, V2, V3 begini. Nah, gini. V1, V2 boleh toh? V1, V2, V3. Oh, ini V3 enggak menganu. Ini bukan V3 wes, band itu. Bentar. Masih contohnya kurang tepat ya. Misalnya V1, V2, V3 begini. V1, V2, V3. Nah, begini nggak apa-apa ya. Ini G4 misalnya seperti itu. G4 apakah subset dari G? Kita lihat V1, V2, V3 include ya. Jadi V di G4 itu subsetnya V di G. Ya kan? Nah, betul. V1, V2, V3. Kemudian H di G4, V1 ikatan dengan V2, V2 ikatan dengan V3. Berarti ini juga H subhimpunan dari HG, maka kita punya G4 adalah subgraf dari G. Jadi bentuknya tidak harus sama seperti ini. Jadi kemudian kebetulan tadi dari G1 sampai G3 saya berikan titik-titiknya sama ya bentuknya. Boleh letaknya V3-nya di atas, boleh. Yang penting adalah makna dari dia berikatan atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, subgraf sudah bisa dipahami ya. Jadi ada kalanya suatu subhimpunan dari suatu graf itu merupakan subgraf dan ada kalanya tidak. Tergantung nanti seperti apa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bicara tentang graf planar. Apa itu graf planar? Graf planar adalah graf bidang datar dengan rusuk pada graf tersebut tidak bersilangan. Jadi ketika saya punya sembarang graf seperti ini misalnya, nah begini, kemudian ini berhubungan seperti ini, V1, V2, V3, V4 ya, graf G. Nah, graf G ini termasuk graf planar, kenapa? Karena saya bisa, itu kan yang bersilangan ya, V1 ke V3 sama V2 ke V4 ya. Nah, ini bisa saya rubah seperti ini. Nah, ya, jadi ketika suatu graf gambarnya bisa saya rubah menjadi rusuk-rusuknya tidak bersilangan, dia termasuk graf planar. Kalau tidak bisa, jadi memang mentok-mentok di situ mentok, kita tidak bisa menemukan gambar yang lain dari graf tersebut, sedemikian sehingga rusuk-rusuknya tidak bersilangan, maka dia bukan graf planar. Ya. Ini kan bisa dirubah seperti ini, maka dia dikatakan graf planar. Oke, merupakan graf planar. Oke, ya itu dia. Graf planar ya. Yang keempat adalah penghapusan suatu rusuk, kemudian simpul, dan ini dulu aja. Saya punya misalnya sembarang graf begini, yang seperti ini.
Ya, kita beri nama V1, kita beri nama V2, kita beri nama V3, kita beri nama V4, sini V5, dan yang terakhir sini V6. Anggap graf G. Nah, ketika pada graf G ini simpul V6 saya hilangkan, jadi saya hapus ya, V6 ini saya hapus, maka grafnya menjadi seperti ini. Sini V1, sini V2, sini V3, sini V4, sini V5. Ya, ketika V6 saya hapus, otomatis simpulnya, kan V6 ini simpulnya hilang, rusuknya juga hilang. Ya, rusuk ini hilang. Ya kan? Rusuknya hilang. Nah, sehingga graf G tadi kalau saya hapus simpulnya, salah satu simpulnya, yang hilang itu ada dua, yang satu simpul tersebut, yang kita hapus tersebut, dan juga rusuk yang berikatan dengan simpul tersebut. Ya, ini jadinya kalau V6 saya hilangkan. Nah, kalau V4 saya hilangkan, saya hapus, sorry kalimatnya saya hapus. Jadi dia menjadi V1, sini V2, sini V3, V4 saya hapus, otomatis rusuk yang di sini juga hilang, atau saya dihapus juga, rusuk yang ini juga hapus, rusuk yang ini juga hapus. Tersisa hanya V5 dan V6. Ya, jadi ketika suatu simpul itu dihapus, maka rusuk yang berikatan pada simpul tersebut pun ikut terhapuskan. Beda dengan rusuk. Kalau rusuk misalnya pada graf G ini, rusuk yang berikat, ya rusuk antara yang mengikat antara V2 dan V3 saya hilangkan, ya V1. Nah simpulnya masih V2-nya, ya simpulnya masih sini V4, sini V3, kemudian dilanjut sini V6, salah ini V5 ding, sorry, sini V5, di sini V6. Nah terlihat bahwa simpulnya masih V2, V3, yang hilang hanya rusuknya saja. Ya, tapi simpulnya tetap. Misalnya rusuk ini saya hilangkan, ini yang saya kasih tanda nih, ya, saya hilangkan, maka graf yang tersisa ya seperti ini, V5 sama simpul V6, hanya rusuknya saja yang hilang atau yang terhapuskan, V4, V1, V2, V3. Ya, perbedaan antara penghapusan rusuk dan penghapusan simpul. Ketika simpul yang dihapus, maka otomatis rusuknya juga akan ikut terhapus, di mana rusuk yang berikatan dengan simpul tersebut. Tetapi kalau rusuk, ya rusuknya saja yang hilang, yang hapus, yang terhapus, tetapi simpulnya tidak. Oke? Nah, ya. Nah, ini tadi. Ini kan graf ya. Graf kan himpunan dari vertex dan edge. Ini dikatakan sebagai istilahnya graf tak terhubung. Ya, jadi ada dua graf di sini, V1, V2, V3. Kemudian ada graf lagi di sini juga V5, V6. Ya, di sini nggak ada hubungannya antara himpunan yang sebelah kiri dengan yang kanan. Maka graf tersebut dia tetap suatu graf, tetapi dikatakan graf tidak terhubung karena ada dua graf di sini yang tidak terhubung, nggak ada hubungan, nggak ada rusuknya di situ. Kalau yang ini, yang saya lingkari baru saja ini termasuk graf terhubung. Graf terhubung. Kemudian yang ini, yang ini juga graf terhubung juga. Ya, ini graf terhubung. Ini juga graf terhubung. Ya, tidak ada graf yang terpisah ya. Nggak ada simpul dan rusuk yang terpisah dalamnya. Nah, yang ini graf tidak terhubung. Kenapa? Nah, ini V6 menyendiri di sini sendiri. Ya, ini terpisah. Terpisah, tidak ada yang menggandeng atau tidak ada yang berikatan dengan simpul V6. Nah, ini makanya dikatakan graf tak terhubung GTT. Nah, itu ya. Sekalian dari penghapusan rusuk dan penghapusan simpul kita bisa mengenal ada dua jenis graf, yang satu graf terhubung, yang satu tak terhubung. Tadi 4, sekarang 5, betul ya? Sekarang kita masuk ke jembatan. Nah, jembatan, apa itu jembatan? Ya, sama definisinya dengan kehidupan sehari-hari dari suatu jembatan. Jembatan itu menghubungkan, ya kan? Nah, kapan suatu rusuk dikatakan jembatan? Ketika rusuk tersebut
saya hapus, maka graf yang tadinya terhubung menjadi tidak terhubung. Nah, itulah yang dikatakan jembatan. Rusuk antara V4, V5 ini, nah ini kalau misalnya saya hilangkan atau saya hapus, dia jadi nggak ada, nih di-erase. Nah, dia menjadi graf yang tidak terhubung. Misalnya ini graf G begitu, tadinya kan dia punya, nah seperti ini, ada rusuk yang menghubungkan antara V4 dan V5, tetapi ketika satu rusuk ini saya hilangkan, maka dia menjadi tidak terhubung. Ada dua, ya toh? Seperti tadi. Ada graf di sini, kemudian di sini juga ada, di mana dia tidak ada terhubung sama sekali antar simpul-simpulnya. Jadi dia terpisah. Maka dia dikatakan sebagai jembatan. Rusuk V4, V5, V4 ke V5, atau misalnya saya beri nama di sini, ini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Nah, rusuk E5 ini dikatakan sebagai jembatan. Karena ketika rusuk tersebut saya hapus, merubah dari suatu graf terhubung menjadi graf tidak terhubung. Ya, maka itu dikatakan sebagai jembatan. Kalau misalnya rusuk E8, ini rusuk E8 saya hapus, rusuk E8 saya hapus, apakah dia sebentar, apakah dia suatu jembatan? Tidak, ya, bukan suatu jembatan karena tidak merubah G menjadi graf tak terhubung, tapi dia tetap terhubung, ya, tetap menjadi graf terhubung. Berarti tadi E8 bukanlah suatu jembatan. Kapan suatu rusuk dikatakan jembatan? Ketika rusuk tersebut dihapuskan, merubah yang tadinya graf tersebut dari terhubung menjadi tak terhubung. Oke? Nah, itu dia jenis-jenis graf. Kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti kita akan berlanjut di video selanjutnya tentang graf Euler, dan Hamilton. Ya, itu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.